Assalamualaikum adik-adik. Apa kabarnya? Pasti sehat semua kan? Nah, sekarang kita memasukin ke pertemuan ketiga. Kita akan membahas materi bilangan berpangkat bulat positif. Nah, sekarang kalian siapin dulu ya alat-alat tulisnya. Semangat adik-adik! Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar materi bilangan berpangkat bulat positif. Nah, adik-adik sudah tahu belum apa itu bilangan berpangkat bulat positif? Kalau belum tahu, perhatikan definisinya berikut. Bilangan berpangkat bulat positif yaitu suatu bilangan real yang memiliki pangkat bilangan positif. Contohnya A pangkat N, di mana A bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif. Nah, sekarang pasti adik-adik sudah tahu kan apa itu bilangan berpangkat bulat positif dari definisi yang tadi. Nah, di definisi yang tadi itu ada bentuk umumnya yaitu A pangkat N. Nah, di mana A ini adalah bilangan asli dan N-nya adalah bilangan bulat positif. Nah, contohnya seperti apa bilangan berpangkat bulat positif ini? Contohnya seperti 6 pangkat 7, terus ada lagi 7 pangkat 6, 5 pangkat 5, dan seterusnya. Nah, sudah tahu kan adik-adik tentang bilangan berpangkat bulat positif? Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang cara mencari faktor bilangan. Materi yang pertama adalah faktor bilangan. Nah, faktor bilangan ini contohnya seperti ini. Nah, 2 ini dikatakan faktor dari bilangan 6. Kenapa? Karena ada bilangan 3 sehingga 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Nah, 3 juga dikatakan faktor dari bilangan 6 dikarenakan ada bilangan 2 sehingga 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, jadi suatu bilangan A dikatakan faktor dari B jika ada N sehingga A dikali N sama dengan B. Nah, contohnya lagi apa? Contohnya adalah
2. 2 ini dikatakan faktor dari 8 karena ada 4 sehingga 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, untuk faktor bilangan sudah paham belum adik-adik? Pastinya sudah ya, karena mudah untuk mencari faktor bilangan ini. Nah, sekarang kalau sudah paham, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita akan lanjut ke materi selanjutnya adalah materi mengubah bentuk dari bilangan desimal ke bilangan berpangkat. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya bilangan 36. Nah, bilangan 36 ini akan kita ubah ke bentuk bilangan berpangkat. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Nih, misalnya 36 kita bagi 2, hasilnya adalah 18. Kemudian 18 ini kita bagi 2 lagi, hasilnya 9. Nah, 9 ini tidak bisa dibagi 2 kan adik-adik? Sehingga 9 ini kita bagi 3, hasilnya sama dengan 3. 3 ketika kita bagi 3, hasilnya 1. Nah, sekarang coba kita lihat. Jadi 36 ini akan sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Nah, kalian tahu kan bilangan berpangkat itu adalah perkalian yang berulang. Nah, kita lihat di sini 36 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Duanya kan ada 2, berarti duanya itu pangkat 2 dikali 3-nya juga ada 2, sehingga 3-nya ini adalah pangkat 2. Jadi 36 ini adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, begitu caranya mengubah bilangan desimal ke bilangan berpangkat. Sudah paham kan adik-adik? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi yang selanjutnya ini adalah membandingkan bilangan berpangkat. Nah, sebelum memasuki materi ini, Mbak punya beberapa simbol. Simbol yang pertama seperti ini. Simbol yang kedua seperti ini. Simbol yang ketiga seperti ini. Simbol yang keempat seperti ini. Simbol yang kelima seperti ini. Nah, ini ada 5 simbol. Bacaannya seperti ini simbolnya. Yang ini bacanya adalah lebih dari. Yang ini bacanya kurang dari. Yang ini yang sering kita temukan adalah sama dengan. Yang ini
lebih dari atau sama dengan. Dan yang ini adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, biasanya untuk membandingkan ini cukup dengan ketiga simbol yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke membandingkan bilangan berpangkat. Contohnya, Mbak punya dua bilangan, yaitu bilangan 6 pangkat 7 dan 7 pangkat 6. Nah, tadi Mbak sudah bilang kalau misalnya bilangan berpangkat itu adalah perkalian yang berulang. Nah, sekarang kita cari dulu yang 6 pangkat 7. 6 pangkat 7 berarti 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini akan sama dengan 6 dikali 6, 36. 6 dikali 6, 36. 6 dikali 6, 36. Nah, sekarang kita kalikan. 36 dikali 36 berapa? 36 dikali 36. 6 dikali 6, 36. Sisi 3. 6 dikali 3, 18. Ditambah 3, 21. 3 dikali 6, 18. Sisihkan 1. 3 dikali 3, 9. Ditambah 1, 10. 6. 1 ditambah 8, 9. 2 ditambah 0, 2. 1-nya turunin. Nah, 36 dikali 36 hasilnya 1296. Nah, sekarang 36 kita kali 6. 36 kita kali 6. 6 dikali 6, 36. 6 dikali 3, 18. Ditambah 3, 21. Jadi 36 dikali 6 hasilnya 216. Sekarang kita kalikan. 1296 dikali 216. 1296 dikalikan 216. Nah, 6 dikali 6, 36. 6 dikali 9, 54. Ditambah 3, 57. 6 dikali 2, 12. Ditambah 5, 17. 6 dikali 1, 6. Ditambah 1, 7. 1 kali 6, 6. 1 dikali 9, 9. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 1, 1. Sekarang 2 kita kali 6, 12. Sisiin 1. 2 dikali 9, 18. Ditambah 1, 19. 2 dikali 2, 4. Ditambah 1, 5. 2 dikali 1, 2. Jadi hasilnya 6. 7 ditambah 6, 13. Sisiin 1. 7 ditambah 9 hasilnya 16. 16 ditambah 2 hasilnya 18. Ditambah 1 tadi hasilnya 19. Nih 1 ditambah 7, 8. 8 ditambah 2, 10. 10 tambah 9, 19. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 5, 7. 2-nya turunin. Hasilnya 279.936. Nih hasilnya segini kan adik-adik. Sekarang kita pangkatkan lagi yang 7 pangkat 6. 7 pangkat 6 berarti 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Nih 7 dikali 7 hasilnya berapa adik-adik? 49.
7 kali 7 49. Ini 49. Kemudian 49 kita kali 49. 49 dikali 49. 9 dikali 9 81. 9 dikali 4 36. Ditambah 8 berapa? 36. Kita tambah 8, hasilnya 44. 4 dikali 9 36. 4 dikali 4 16. Ditambah 3 19. Jadi hasilnya 1. 4 ditambah 6 10. 1 ditambah 9 10. Ditambah 4 14. 1 ditambah 1 2. Hasilnya 2401. Kita kaliin lagi 49. Kaliin ya, 2401 dikali 49. 9 dikali 1 9. 9 kali 0 0. 9 dikali 4 36. 9 dikali 2 18. Ditambah 3 21. 4 dikali 1 4. 4 dikali 0 0. 4 dikali 4 16. 4 dikali 2 8. 8 ditambah 1 9. 9. 0 ditambah 4 4. 6 ditambah 0 6. 1 ditambah 6 7. 2 ditambah 9 11. Hasilnya 117.649. Nah, yang 6 pangkat 7 hasilnya 279.936. Sedangkan yang 7 pangkat 6 hasilnya 117.649. Jadi 279.936 itu lebih dari 117.649. Jadi 6 pangkat 7 itu lebih dari 7 pangkat 6. Nah, sudah paham kan adik-adik untuk membandingkan bilangan berpangkat? Nah, kalau seperti ini caranya, kalian bakalan lama kan mengerjakan soal. Nah, jadi ketika ada soal yang seperti ini coba kalian lihat. Di sini angkanya ada 6 dan 7. Yang di sini 7 dan 6. Yang di sini 6-nya dijadikan bilangan pokoknya, 7-nya dijadikan bilangan pangkat. Yang di sini 7-nya dijadikan bilangan pokoknya dan 6 dijadikan bilangan pangkat. Nah, kita lihat ketika bilangannya sama seperti ini, kita coba lihat mana bilangan pangkatnya yang paling besar. Kayak ini kan yang pangkatnya 7 yang lebih dari yang pangkatnya 6. Jadi ketika bilangannya sama, hanya dibalik saja, yang satu jadi bilangan pokok, yang satu jadi bilangan pangkat. Lihat pangkat yang terbesar. Jika pangkatnya yang terbesar, berarti hasilnya akan lebih dari pangkatnya yang kecil. Nah, paham belum adik-adik? Kalau belum paham, coba diulang lagi ya videonya. Mbak akhirin dulu materi hari ini. Kita ketemu lagi di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.